Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Ada-ada saja cerita dari negeri ini yang mengganggu akal sehat publik. Salah satunya setelah saya membaca berita Kompas 6 Desember 2023, ada berita berjudul DPR usul Gubernur Jakarta tak dipilih, ya. Usulan ini berasal dari DPR. Jadi DPR menggelar rapat paripurna mensahkan soal revisi Undang-Undang Jakarta sebagai ibu kota dianggap sebagai hak inisiatif DPR, dan dalam undang-undang itu salah satunya disebutkan bahwa pemilihan gubernur Jakarta tidak lagi dipilih tetapi ditunjuk oleh Presiden setelah mendengarkan usulan dari DPRD. Saya katakan konyol adalah karena memang ini kan hak rakyat untuk memilih siapa pemimpinnya. Kenapa kemudian harus dipangkas? Kenapa kemudian harus dirampas dan diubah menjadi penunjukan oleh Presiden meskipun ada embel-embel setelah memperhatikan usulan DPRD. Hal-hal demikian ini sebenarnya bukan yang pertama terjadi, ya. Kalau kita juga melihat di berita Kompas di 27 September 2014, itu juga ada rapat paripurna DPR yang mensahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Awalnya pilkada itu dipilih oleh rakyat, kemudian dalam rapat paripurna DPR itu kemudian diubah, pilkada dipilih oleh DPRD. Itu pada era akhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga berita Kompas di 27 September 2014 itu sangat lugas dengan menulis judul Warisan Buruk Rezim SBY. Warisan buruk itu adalah ketika di era SBY kemudian pilkada diubah dari pemilihan rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD. Kritik keras disampaikan oleh publik. SBY pada waktu itu berada di Washington dan kemudian memerintahkan kepada fraksi Partai Demokrat untuk walk out dari ruang paripurna DPR, tapi kalah dalam voting dan revisi Undang-Undang Pilkada itu kemudian disahkan oleh DPR. Tapi beruntungnya pada waktu itu SBY mendengar suara kritik dari publik. SBY memang sangat komit terhadap demokrasi, sehingga begitu tiba di tanah air, dia kemudian memanggil sejumlah menterinya dan mencoba mencari opsi-opsi politik bagaimana agar apa yang telah disahkan di DPR itu kemudian bisa dikembalikan. Dan pada waktu itu SBY kemudian menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini ada kegentingan, kemudian SBY mengambil prakarsa politik dan kemudian menyelamatkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya yang sudah disepakati oleh elit-elit politik di DPR, dipindahkan ke DPRD. Memang ada kritik bahwa pilkada mahal, pilkada penuh dengan politik uang dan ingin dikembalikan kepada DPRD. Dan Perpu itulah kemudian yang sampai sekarang kemudian berjalan, di mana rakyat dengan segala kelemahan dan kekurangannya telah bisa memilih pemimpin kepala daerah, siapa yang akan yang dipilih publik, dipilih rakyat untuk menjadi kepala daerah. Nah, hal ini tampaknya berulang lagi dalam revisi soal RUU Daerah Khusus Jakarta sebagai inisiatif DPR, karena dalam klausul itu kemudian Gubernur Jakarta, kepala daerah Jakarta tidak lagi dipilih oleh warga Jakarta tapi ditunjuk oleh Presiden setelah mendengarkan usulan dari DPRD. Dari fraksi-fraksi di DPR hanya satu fraksi yang menolak, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Ini menjadi kontroversi, bagaimana mungkin di era demokrasi kemudian hak publik, hak rakyat untuk memilih pemimpinnya pun harus kembali diambil oleh elit-elit politik menjadi sistem penunjukan. Nah, kita belum tahu bagaimana reaksi dari elit-elit politik di DPR dan juga pemerintah, karena menariknya adalah undang-undang inisiatif ini disepakati sebagai undang-undang inisiatif oleh DPR. Tetapi setelah ini kemudian muncul ke publik dan menimbulkan reaksi keras dari publik, sejumlah pimpinan partai politik kemudian ikut mengkritik dan tidak setuju pemilihan gubernur Jakarta itu dipilih oleh ditunjuk oleh Presiden dengan mendengarkan pertimbangan dari DPR. Nah, ini tentunya menjadi yang menarik. Seharusnya kalau memang ini sudah bulat disepakati oleh fraksi-fraksi, nggak mungkin ada penolakan-penolakan dari partai politik.
Ya, karena memang bukankah anggota DPR, fraksi-fraksi DPR itu adalah kepanjangan tangan dari partai politik. Nah, memang yang perlu dipertimbangkan adalah soal waktu ya. Karena memang RUU Daerah Khusus Jakarta itu adalah perintah dari undang-undang soal ibu kota negara. Undang-undang soal ibu kota negara disebutkan bahwa 2 tahun setelah undang-undang ibu kota negara itu disahkan, itu nasib Jakarta sebagai ibu kota itu harus ditentukan. Nah, 2 tahun itu adalah 15 Februari 2024 ya. 15 Februari 2024 itu adalah nasib Jakarta, itu harus ditentukan modelnya seperti apa. Nah, sekarang memang ada waktu yang mepet ya. Ini sekitar 70 hari lagi waktu yang dimiliki oleh pemerintah, yang dimiliki oleh DPR dan juga DPD. Apakah dia bisa menyelesaikan target untuk menentukan status Jakarta? Nah, salah satu kontroversi yang muncul adalah soal bagaimana penunjukan gubernur Jakarta. Elit di DPR menginginkan agar itu ditunjuk saja oleh presiden, tapi spekulasinya terlalu luas ya, seakan-akan sudah ada plotting di balik itu siapa yang akan menjadi gubernur Jakarta yang ditunjuk oleh presiden. Sebaiknya memang dipertimbangkan betul agar rakyat yang hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sebagai bentuk partisipasi politik rakyat tidaklah diambil oleh elit-elit di DPRD atau dialihkan ditunjuk saja oleh presiden, karena di era demokrasi itu adalah sebuah kemunduran yang luar biasa. Ya, kita lihat saja bagaimana perkembangannya, tapi saatnya masyarakat sipil juga harus bersuara ya terhadap gejala-gejala untuk mematikan dalam tanda petik demokrasi melalui berbagai regulasi-regulasi yang dibahas oleh DPR dan pemerintah, termasuk soal revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang mengatur bahwa Gubernur Jakarta itu tidak lagi ada hak bagi warga Jakarta untuk memilih, tetapi ditunjuk oleh presiden, diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usulan dari DPRD Jakarta. Ya, sebaiknya tidak diambil, biarlah rakyat tetap bisa berpartisipasi secara politik untuk memilih siapa yang akan dipilihnya sebagai Gubernur Jakarta.